Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini Obrolan Pas. Di sini kembali lagi kita akan melanjutkan obrolan kita bersama dengan Bang Faizal di sini sebagai Wakil Ketua Bidang Diklat PMI Kota Bengkulu. Nah, kita lanjutkan kembali nih, Bang, untuk obrolan kita di siang hari ini. Nah, untuk PMI Kota Bengkulu sendiri nih, Bang. Untuk posisinya seperti apa, terus juga perannya seperti apa? Ya, sesuai dengan amanat pemerintah, Palang Merah Indonesia termasuk PMI Kota Bengkulu itu diberikan 3 tugas pokok. Yang pertama tentang penanggulangan bencana. Yang kedua tentang pelayanan sosial kesehatan masyarakat. Yang ketiga tentang pelayanan transfusi darah atau donor darah. Jadi 3 tugas pokok ini ditugaskan oleh pusat pemerintah kepada Palang Merah Indonesia, termasuk ke PMI Kota Bengkulu. Tentang penanggulangan bencana kita membantu pemerintah karena sudah ada leading sektornya yaitu Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB pusat. Pelayanan sosial kesehatan masyarakat ini ada dinas kesehatan. Tentang pelayanan sosial ada dinas sosial. Ada orang tenggelam yang saya ceritakan tadi, itu ada Basarnas. Basarnas, benar. Sedangkan tentang pelayanan darah, ini yang ketiga tugas pokok yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI, ini tidak ada leading sektornya. Palang Merah Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai leading sektornya. Jadi memang ini tugas pokok kita yang diamanahkan langsung oleh pemerintah kepada Palang Merah Indonesia. Jadi bidang-bidang lain, lembaga lain itu leading sektornya kita yang memimpin. Jadi pantesan nih biasanya kalau di grup WhatsApp misalnya ada nih teman-teman yang nge-share kontak-kontak PMI Kota kalau butuh darah. Betul. Jadi dari dulu dari saya kecil dari ini butuh darah ke PMI, butuh darah ke PMI, tidak butuh darah ke Dinkes, butuh darah ke ini, tapi ke PMI. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dan memang itu tugas pokok kita. Dan ini menjadi suatu tujuan fokus utama dari Ketua PMI Kota periode sekarang Bapak Dedi Wahyudi untuk pelayanan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan darah ini secara gratis karena kita sudah di cover BPJS, jadi semua prosedur tetap harus dilaksanakan dan tidak ada lagi tanda kutip yang adanya istilah jual beli darah. Nah, berarti kalau masyarakat ingin mendonorkan darah atau butuh darah, berarti bisa ke PMI Kota. Iya, silakan ke unit transfusi darah PMI atau mobil unit PMI yang sekarang sering standby di beberapa tempat, terus juga di tempat-tempat keramaian, terus kita juga melaksanakan event-event kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ya silakan, karena dulu orang mencari darah itu sangat susah. Bener. Udahlah, pastilah kalau mau darah bayar sekian. Bener. Apalagi ada yang golongan darah langka, seperti A+ gitu. Jadi sekarang upaya daripada Bapak Ketua PMI bahwa kalau orang butuhkan darah, stok itu tersedia. Tapi kita tidak memungkiri, kita melakukan gerakan beberapa kali gerakan, ternyata secara teknis ada beberapa hal yang ternyata tidak bisa kita cover. Karena terkait dengan kebutuhan darah yang semakin lama semakin meningkat. Yang pertama, terus penyakit-penyakit yang ada sekarang ini semakin lama semakin berbeda-beda. Semakin aneh-aneh penyakit. Semakin aneh-aneh. Muncul penyakit baru yang berkaitan sama kebutuhan darah itu tadi. Jadi ada beberapa penyakit yang kita tidak bisa mengcover tentang darah yang dibutuhkan. Karena darah itu sebenarnya darah itu satu kantong darah itu bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan penyakit gitu yang berbeda-beda. Ada cukup membutuhkan sel darah merahnya saja. Ada butuh sel darah putihnya saja. Ada butuh spesimen darah yang utuh. Ada butuh yang lain. Nah, dalam beberapa tahun sebelumnya 20 tahun lebih saya berada di PMI. Di Provinsi Bengkulu ini tidak ada alat untuk memisahkan darah tersebut. Nah jadi kalau seandainya ada pasien nih yang butuh kebutuhan darah tapi mungkin butuh misalnya trombositnya, seperti apa nih? Mereka harus kemana nih Bang sebelum? Itu dibuat secara manual dan itu makan waktu. Jadi untuk trombosit ya tetap menggunakan darah utuh. Terus kalau untuk sel darah merah saja itu perlu diendapkan seperti kita mengendapkan air yang bercampur dengan minyak. Jadi airnya berada di bawah, minyaknya di atas, minyaknya dibuang, kita butuh airnya saja. Itu memerlukan waktu lebih kurang minimal 6 jam. 6 jam, sedangkan pasien urgent gitu Bang, itu cepat gitu. Pasien kadang butuhnya cepat. Jadi akhirnya itu ya kesabaran lagi gitu kan. Tapi terobosan yang dilakukan oleh Bapak Ketua PMI Kota bahwa itu ada alatnya. Ini yang sudah dilakukan sama Bapak Ketua, Bang Dedi. Bang Dedi itu mencari alatnya itu memang alatnya harganya lumayan mahal. Kita mencari yang biasa saja itu harganya 2 miliar. Waduh,
Satu alat itu Iya. untuk memisahkan. Untuk memisahkan alat Oke. pemisah darah itu untuk memisahkan itu harganya 2 miliar. Kita sudah berapa kali mengajukan ke dinas kesehatan ke pemerintah ya tidak sanggup karena waktu dulu kebutuhannya sedikit. Sekarang sudah banyak. Oke. Jadi alat pemisah darah ini yang insya Allah ini dalam perjalanan. Karena Sudah ini Bang, berarti sudah di kita order, sudah dalam pengiriman. menjalin kerjasama dengan perusahaan dan karena kita Palang Merah Indonesia ini tidak memiliki uang yang besar, jadi kita kerjasamanya dengan mereka untuk pembayar secara bertahap. Bukan kredit ya, tapi bertahap. Kalau kredit berarti ada bunganya. Benar, Ini kita benar. membayarnya secara bertahap, tidak langsung kita bayar 2 miliar itu. Bertahap dengan tempo. Jadi alat itu kita gunakan dulu, nanti kita lakukan pembayaran bertahap. Insya Allah kalau alat itu sudah ada, berarti kebutuhan akan trombosit, kebutuhan akan sel darah putih, kebutuhan akan sel darah merah, yang biasanya itu memang masyarakat itu butuh, terkadang harus dirujuk minimal ke Palembang, ke Jakarta, tidak perlu dirujuk lagi. Terus satu kantong darah juga tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi semua darah kita yang didonorkan itu bisa digunakan. Bisa semua? digunakan dengan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Jadi misalnya ada orang butuh sel darah merah, dokter melihat ini maka dia langsung membuat butuhnya 8 kantong, padahal cukup butuh 2 kantong. Karena 8 kantong ini kan campur semua. Oke, akan disaring Iya, bahasa kan? sederhananya gitu Bang 8 ya. kantong misalnya langsung. Tapi kalau kita sudah pemisah ya cukup 2 kantong. Karena hanya cukup sel darah merahnya saja. Yang lainnya bisa digunakan untuk pasien yang lain. Benar-benar. Jadi kalau sekarang kan efektivitas dari kebutuhan kantong. Terus efektivitas daripada darah yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam pasien juga ternyata tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, betul. Bahkan bisa menumpuk di darah pasien. Jadi akhirnya apa yang dibutuhkan oleh pasien kita buat, ada alat pemisah darahnya dan itu akan lebih efektif. Oke, biasanya akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya kan pasien ini harus rujuk yang terdekat ke Palembang misalnya atau ke Jakarta, butuh makan waktu juga. Dan sesaat lagi nih sudah hadir nih di Kota Bengkulu. Bisa saja ini yang memang benar-benar alat yang dibutuhkan gitu. Berarti untuk masyarakat ini bisa secara gratis langsung ke bagi masyarakat yang membutuhkan, kita ini kan sebenarnya untuk biaya pengganti pengolahan darah itu tidak ada yang gratis. Tapi karena kita masyarakat Indonesia semuanya sudah tercover di BPJS, jadi semuanya masyarakat mengambil ke Palang Merah Indonesia itu gratis. Nanti Palang Merah akan mengklaim ke pihak sudah di cover sama ya. BPJS gitu Bang. Jadi masyarakat terbantu di sana. Jadi semua yang tercover di BPJS, maka mereka mengambil darah secara gratis. Ya paling fotokopi BPJS-nya atas registrasinya kan. Mengambil butuh permintaan dokternya 4 kantong. Darahnya ada 4 kantong yang kita berikan 4 kantong. Butuhnya 2 kantong kita berikan. Terkadang itu yang orang yang agak bingung, itu stok di PMI itu banyak. Banyak, benar-benar. Itu dibutuhkan itu cuma 2 kantong kok masih mencari. Ternyata yang dibutuhkan oleh dokter itu darah segar. Oh, baik. Jadi berbeda. Yang sudah lebih dari 2 jam itu sudah tidak segar lagi. Sudah diendap disimpan di blood bank. Berarti yang dibutuhkan oleh dokter ternyata darah segar. Maka masih ada juga orang yang share ke sana kemari di grup-grup masih butuh. Tapi terkadang ya ini yang masih agak ini kurang ada penjelasan. Butuh darah segar ya berarti kita perlu cari pendonor. Tapi kalau butuhnya bukan darah segar dan stok ada di PMI langsung kita berikan. Jadi asumsi daripada masyarakat kok PMI nggak ngasih gitu. Benar-benar. Padahal Jadi yang dibutuhkan oleh dokter itu kan bukan darah yang lebih dari 2 jam berada di UTD PMI, tapi butuh darah yang segar yang baru orang donor diperiksa dulu melalui prosedurnya, baru diberikan kepada pihak rumah sakit untuk transfusi ke pasien. Nah, ini yang juga perlu kita sebarluaskan ke masyarakat Bengkulu juga khususnya bahwa seperti itu nih, kebutuhan darah itu memang tergantung dari si pasien. Iya. Makanya sering ada tiba-tiba teman-teman yang nge-share di sosial media dibutuhkan segera. Nah, bukan berarti stok darah itu tidak ada, tapi tergantung sama kebutuhan si pasien. Seperti yang tadi Bang Faizal ceritakan, memang benar-benar pasien butuh darah segar, otomatis dibutuhkan darah segar yang tidak lebih dari 2 jam. Iya. Gitu. Oke, begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti trombosit tadi, harus dipisahkan dulu. Oke, nah ini juga setelah sekian puluh tahun akhirnya Bapak Ketua kita melakukan terobosan yang luar biasa. Alhamdulillah. Bisa dikatakan juga termasuk modal nekat juga mungkin karena dari segi harganya ini fantastis. Tapi, yang lebih nekat lagi pihak perusahaan itu mempercayai PMI Kota untuk membeli alat itu dengan pembayaran bertahap. Itu yang lebih bagus, lebih percaya mereka. Karena dengan uang 2 miliar itu kita berapa itu angsurannya itu kan? Betul. Dan juga harganya sudah pasti, kita tidak menaikkan harga. Karena sudah patokan dari pemerintah harga pengganti pengolahan darah itu sudah sekian dan dibayar oleh BPJS juga segitu. Tidak ada lebih gara-gara ada alat yang bagus.
harganya lebih mahal enggak? Tetap juga seperti itu. Jadi dengan kata lain, kepercayaan daripada pihak ketiga, pihak perusahaan, terus keinginan daripada Bapak Ketua untuk memberikan pelayanan yang optimal tentang pelayanan darah kepada masyarakat di Kota Bengkulu pada khususnya, terus di Provinsi Bengkulu pada umumnya, ini yang patut kita acungi jempol pada Bapak Deddy Wahyudi. Oke, dan kalau gitu insya Allah kebutuhan darah kedepannya yang membutuhkan trombosit, sel darah merah, sel darah putih, itu sudah bisa segera kita lakukan karena sudah ada alat pemisah darahnya seperti itu. Oke, mantap sekali nih obrolannya. Kita tahan lagi nih Bang Faizal, yang pastinya untuk Anda pemirsa opini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang kelewat berikut ini.